Rasa tak terbalas episode 91. Apakah aku sudah memberitahumu betapa cantiknya kamu malam ini? Tanya Julian dengan senyum menggoda. Jenny terkekeh dan menjawab, tidak, kamu belum. Julian mencium lehernya dengan lembut dan berkata, kamu selalu cantik, tapi malam ini, kamu terlihat lebih menawan dari biasanya. Jenny tersenyum dan sambil membetulkan dasinya berkata, dan kamu terlihat sangat tampan seperti biasanya. Julian mencium keningnya dengan lembut sebelum berkata, ayo, kita berangkat. Tempat perjamuan. Jam menunjukkan pukul 6 sore, dan sejumlah mobil mewah mulai memasuki hotel dengan anggun. Para wartawan yang sudah siap di luar dengan cepat mulai mengambil foto dan mengajukan berbagai pertanyaan kepada tokoh-tokoh terkenal di dunia bisnis yang hadir. Ketika Pastor Romi dan Paman Irfan memasuki aula, wartawan langsung mengerumuni mereka, membanjiri mereka dengan pertanyaan. Reporter 1, Tuan Romi, apa tujuan utama dari perjamuan ini? Ayah Romi tersenyum ramah dan menjawab, perjamuan ini adalah untuk merayakan kesuksesan putraku dan pernikahan putriku. Reporter 2, skandal yang muncul kemarin, apa pendapat Anda tentang itu? Ayah Romi tertawa pelan, lalu berkata, apa yang bisa kukatakan? Mereka berdua sudah dewasa dan tahu apa yang terbaik untuk mereka. Aku tidak ada masalah. Farah adalah gadis yang sangat manis, dan aku dengan senang hati akan menjadikannya menantuku. Reporter 3, pertama Julian, sekarang Bima. Apakah ini kebetulan atau? Pastor Romi tersenyum dengan santai dan berkata, kalian bisa menyebutnya kami cukup beruntung. Sekarang, maafkan saya ada tamu yang harus saya sambut. Silakan nikmati perjamuan ini. Setelah itu, ia melangkah masuk ke dalam aula. Ketika Paman Irfan hendak mengikuti Pastor Romi, beberapa wartawan segera menghentikannya. Reporter 1, Tuan Irfan, apa pendapat Anda mengenai keponakan Anda, Tuan Raka, yang baru-baru ini diberhentikan dari posisi CEO? Paman Irfan menghela napas sejenak sebelum menjawab, perusahaan Dwitama adalah perusahaan besar dengan lebih dari 1.000 karyawan. Jika perusahaan tidak berjalan dengan baik atau tidak menghasilkan laba, semua orang di dalamnya akan terdampak. Oleh karena itu, demi kemajuan perusahaan, Dewan Direksi memutuskan untuk mengganti CEO. Reporter 2, Tuan Raka tidak terlihat lagi sejak saat itu. Di mana dia sekarang? Paman Irfan menjawab dengan tenang, dia sudah dewasa, jadi aku rasa sudah saatnya dia mengurus hidupnya sendiri tanpa harus diawasi terus-menerus. Reporter 3, apa pandangan Anda mengenai hubungan antara keluarga Perwinda, Baskara, Arkatama, Pratama, dan Pandegas? Paman Irfan tersenyum diplomatis dan berkata, yang bisa saya katakan adalah kita semua adalah bagian dari satu keluarga besar. Sekarang, saya harus pergi. Nikmati jamuannya. Sementara para wartawan sibuk mencatat, Niko dan Alisa memasuki ruangan, berjalan bergandengan tangan. Begitu Alisa melihat banyak wartawan berlarian menghampiri mereka, dia langsung menggenggam tangan Niko dengan lebih erat. Niko tertawa kecil dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Saya tidak khawatir, jawab Alisa dengan tenang. Reporter 1, Tuan Niko, siapa wanita cantik yang ada di samping Anda ini? Dengan sikap sopan, Niko mencium tangan Alisa dan berkata, dia adalah teman masa kecil kita dan juga calon istriku, Alisa. Reporter 2, Tuan Niko, setelah kembali dari luar negeri,
Anda memilih bekerja di rumah sakit alih-alih bergabung dengan keluarga untuk mengelola perusahaan. Apa alasannya? Nico mengangkat bahunya, karena Alisa juga bekerja di rumah sakit itu, dan aku tidak ingin meninggalkannya sendirian. Reporter 3, kapan Anda berencana mengambil alih perusahaan orang tuamu? Nico tersenyum santai. Kakek dan ibu saya sudah menangani perusahaan dengan sangat baik, jadi sepertinya itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Reporter 4, bagaimana Anda melihat perjamuan ini dan keluarga Perwinda? Nico tersenyum hangat. Perjamuan ini sangat menyenangkan, dan keluarga Perwinda adalah orang-orang yang luar biasa. Saya sangat menghormati mereka. Sekarang, izinkan saya mengantar calon istriku masuk. Para wartawan tersenyum dan memberi jalan kepada mereka. Saat itu, Bima dan Yasmin, diikuti oleh Yuda dan Farah, memasuki aula dengan percaya diri. Reporter 1, Tuan Yuda, apa pendapat Anda tentang skandal yang terungkap kemarin? Yuda tersenyum santai dan berkata, sebenarnya, aku berniat mengumumkan hubungan kami secara resmi hari ini, tetapi beberapa dari kalian terlalu cepat dan merusak rencanaku. Namun, ya, kami berpacaran, dan ini bukan bagian dari konspirasi bisnis. Aku benar-benar mencintai Nona Farah. Reporter 2, Bu Farah, apa yang ingin Anda katakan? Farah tersenyum dengan lembut dan menjawab, aku sangat serius dengan hubungan ini. Yuda adalah yang terbaik untukku, dan aku benar-benar mencintainya serta peduli padanya. Yuda tertawa kecil dan berkata, sekarang semuanya sudah jelas. Saya hanya ingin mengatakan bahwa mulai sekarang, jika kalian ingin mengunggah foto kami, harap gunakan keterangan yang manis dan penuh kasih sayang. Para wartawan tertawa, beberapa menganggukkan kepala. Reporter 1, Tuan Bima, apa alasan Anda ingin menyebutkan Tuan Yuda dan adik perempuan Anda? Bima tersenyum penuh kebanggaan dan berkata, aku senang adikku bersama seseorang yang cakap dan berbakat. Reporter 2, jadi, Anda tidak keberatan dengan hubungan mereka? Mereka mendapatkan restuku, jawab Bima dengan tegas. Reporter 3, Tuan Bima, kapan Anda berencana menikahi Nona Yasmin? Bima terkekeh dan berkata, aku bisa melakukannya di sini, di depan kalian semua, jika dia setuju. Reporter 3, Nona Yasmin, apa yang harus Anda katakan? Yasmin terkekeh dan berkata, tidak sampai dia melamarku dengan baik. Apa? Jangan menatapku seperti itu. Suami sahabatku memberinya hadiah cincin termahal di dunia. Tuan Julian telah meningkatkan harapanku. Para wartawan tertawa terbahak-bahak. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi, mereka membiarkan mereka pergi. Setelah menunggu cukup lama, pasangan yang paling ditunggu pun tiba, Tuan dan Nyonya Jenny. Julian mengenakan setelan jas berwarna coklat tua yang jelas dipilih oleh istri tercintanya, sementara Jenny mengenakan gaun tanpa punggung dengan kerah V rendah berwarna emas. Ia mengikat rambutnya menjadi sanggul dan hanya memakai sedikit riasan. Ia mengenakan kalung dan anting berlian sederhana. Para wartawan dengan cepat mengelilingi mereka dan mulai mengajukan berbagai pertanyaan kepada mereka. Reporter 1, Tuan Julian, apa yang ingin Anda katakan tentang perjamuan ini? Julian tersenyum dan berkata, ya, karena ini pesta ayah mertuaku, pastilah pesta yang luar biasa. Reporter 2, apa pendapat Anda tentang skandal yang terungkap kemarin? Julian terkekeh dan berkata, bukan hal baru bagi kalian wartawan untuk melakukan hal seperti itu. Kalian bahkan tidak mengampuni anak-anak,
tetapi bagaimanapun juga, aku mengerti bahwa itu adalah tugas kalian. Namun, Farah dan Yuda tampak serasi. Yuda adalah saudara iparku sementara Farah adalah adik perempuanku. Mereka sangat cocok satu sama lain. Reporter 3 dengan canggung berdeham dan bertanya, apa yang dikatakan Tuan Julian tentang keberhasilan Tuan Yuda memenangkan kembali kesepakatan di Amerika? Kakak ipar saya hebat, sama seperti istri saya. Ia adalah pebisnis hebat dengan pikiran tajam, dan saya yakin ia akan membuat keajaiban di dunia bisnis, kata Julian. Reporter 4, Nyonya Jenny, apa yang ingin Anda katakan mengenai komentar Tuan Julian tentang saudara Anda? Jenny tersenyum dan berkata, ya, Julian benar. Yuda adalah anak yang luar biasa dan cerdas. Aku yakin bahwa perusahaan Hanjaya akan berkembang pesat di bawah bimbingannya. Reporter 4, apakah Nyonya Jenny ingin perusahaan Hanjaya melampaui perusahaan Bagotama? Jenny terkekeh dan berkata, baiklah, saya akan senang jika itu terjadi, dan saya tahu Tuan Julian juga akan senang. Benar, Tuan Julian? Julian menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, tentu saja. Jika perusahaanku tutup suatu hari nanti, aku tidak keberatan bekerja di perusahaan ayah mertuaku sebagai karyawan biasa. Report 5 tertawa dan berkata, sudah cukup lama sejak kalian berdua menikah. Belum ada kabar baik? Julian tertawa dan berkata, saya siap berbagi istri saya dengan siapapun. Saya orang yang sangat posesif. Jenny dan Julian memutuskan untuk tidak mengungkap kehamilannya ke publik untuk menghindari bahaya apapun. Sekarang, mari kita masuk dan menikmati jamuannya, ucap Julian sebelum mengantar Jenny masuk. Setelah semua orang tiba, pesta dimulai. Saat Pastor Romi hendak menyampaikan pidatonya, seorang lelaki tua mengenakan setelan jas biru tua memasuki aula bersama beberapa pria berpakaian rapi dalam setelan jas hitam. Setelah melihat siapa lelaki itu, Bima dan Niko membelalakkan mata mereka karena terkejut, sementara Julian tidak bisa menahan senyum. Sementara itu, Pastor Romi menyipitkan matanya dan bergegas menghampiri orang tersebut. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Tanya Pastor Romi. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Romi, ini bukan cara yang tepat untuk menyapa ayah mertuamu. Di mana sopan santunmu? Pastor Romi melotot padanya dan berkata, kamu tidak diundang ke sini. Silakan keluar dari sini. Jika saja putriku masih hidup, dia tidak akan pernah bersikap seperti ini, kata lelaki tua itu. Pastor Romi menggertakkan giginya dan berkata, Jenny tidak pernah menyukaimu. Orang tua itu tersenyum dan berkata, putriku tidak pernah menyukai apa yang aku lakukan, tetapi dia mencintaiku dan bahkan kamu pun tahu itu. Kau jangan membuat keributan di sini. Pergilah dan aku akan bicara denganmu nanti, kata Pastor Romi. Orang tua itu tersenyum dan berkata, tidak sebelum aku bertemu dengan cucu-cucuku, menantuku, dan tentu saja menantu perempuanku selanjutnya. Jangan mendekati mereka. Aku tidak akan mengizinkanmu melakukan itu, kata Pastor Romi. Sambil mengambil gelas anggur dari seorang pelayan, lelaki tua itu terkekeh dan berkata, apa yang kau takutkan? Bukannya aku akan membunuhmu. Aku menerimamu sepenuh hati sebagai menantuku saat itu, tidak seperti dirimu. Sambil menyeruput minumannya, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, dan kau masih berani berkata tidak suka dengan perbuatanku terhadap menantumu itu, kurasa aku tak perlu mengingatkanmu Romi.
Keluarlah dari sini sebelum Jenny atau Yuda melihatmu, kata Pastor Romi. Sambil mengarahkan gelasnya ke arah Yuda, lelaki tua itu terkekeh dan berkata, biarkan aku katakan satu hal Romi, darahku lebih kental daripada darahmu. Pastor Romi menyipitkan matanya dan bertanya, apa yang? Kakek. Jenny berteriak sebelum bergegas ke arahnya. Sambil menyerahkan gelas itu kepada salah satu anak buahnya, kakek Surya mendorong ayah Romi ke samping dan memeluk Jenny. Ah labu kecilku. Ya Tuhan, aku tidak percaya ini. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi, kata Jenny sebelum melingkarkan lengannya di dada kakeknya. Sambil menepuk kepalanya, kakek Surya berkata, maaf, Labu. Aku sangat sibuk menyelesaikan beberapa hal, tetapi ketika aku mendengar bahwa aku akan menjadi kakek buyut, aku segera meninggalkan semuanya dan bergegas ke sini. Kehadiran kakek Surya benar-benar membawa suasana yang berbeda ke perjamuan itu. Meskipun aura kekuatan yang dimiliki oleh Tuan Pratama cukup mencengangkan, kakek yang satu ini memiliki pesona yang lebih bersahaja, namun tetap penuh kebijaksanaan dan pengaruh. Setelah pertemuan hangat antara Yuda dan kakek Surya memandang sekeliling ruangan, seolah memastikan kehadirannya disambut dengan baik. Ketika matanya bertemu dengan Pastor Romi, ekspresinya sedikit lebih serius. Jadi, ini perjamuan besar yang kau rencanakan, Romi. Apa yang sebenarnya ingin kau raih dengan mengundangku ke sini? Tanya kakek Surya dengan suara rendah dan tenang, meskipun penuh rasa ingin tahu. Pastor Romi tersenyum diplomatis, namun ada ketegangan di wajahnya. Kami ingin menunjukkan rasa hormat kami terhadap keluarga Anda, Tuan Surya. Ini adalah kesempatan untuk mempererat hubungan yang sudah lama terjalin antara kedua keluarga. Jawabnya dengan nada hati-hati. Sementara itu, Yuda, yang masih merasa canggung dengan obrolan tersebut, hanya tersenyum dan memberi sinyal pada kakek Surya. Jangan khawatir, kakek, semuanya akan baik-baik saja. Kakek Surya tersenyum lebar, meski di matanya tersimpan rencana dan pemikiran yang lebih dalam. Aku percaya padamu, Yuda. Tetapi kau tahu, aku tidak datang hanya untuk duduk dan menikmati makanan malam ini. Ada banyak yang perlu kita bahas, katanya dengan tatapan tajam. Mendengar hal itu, Pastor Romi hanya bisa mengangguk, meskipun jelas ada ketegangan yang terasa di udara. Semua mata di ruangan itu mulai tertuju pada mereka, menyadari bahwa perbincangan ini mungkin akan membawa perubahan besar pada jalannya perjamuan malam itu. Ah, di mana cucu menantuku? Tanya kakek Surya. Tunggu kakek, biar aku yang memanggilnya, kata Jenny sebelum berjalan menuju Julian. Niko dan Bima masih tidak terkejut setelah melihat semua yang terjadi. Niko cubit aku, kata Bima. Bisakah kau diam sebentar dan biarkan aku bernapas? Kata Niko. Surya adalah ayah mertua Paman Romi. Tidak heran dia berhenti menyerang Julian, kata Bima. Saya tidak pernah menyangka Ibu Jenny punya latar belakang yang berbahaya, kata Niko. Saat itulah Jenny meraih tangan Julian dan berkata, Julian, kemarilah dan temui kakekku. Julian tersenyum dan mengikutinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.